Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Wisumi Kafah dari Prodi PGSD Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya diberi tugas ujian akhir semester untuk menyampaikan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga dan masyarakat. Oke teman-teman, langsung saja. Apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Apakah kalian tahu bahwa lahirnya Pancasila adalah pidato yang diberikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Apakah kalian tahu bahwa tanpa persiapan tertulis itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI? BPUPKI juga membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada pidato Soekarno tersebut. Ada juga beberapa orang yang tergolong dalam panitia 9 yang terdiri dari yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima Abi Kusnotikrojoso, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Agus Salim, yang kedelapan Wahid Hasim, dan yang kesembilan Muhammad Yamin. Panitia itulah yang merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang berdasarkan pidato yang dibawakan oleh Soekarno. Pada sidang BPUPKI terdapat isi Pancasila yang terdiri dari 5 butir-butir sila yang menjadi asas berbangsa dan bernegara. Butir-butir sila tersebut berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman implementasi juga diharapkan adanya tatanan kehidupan yang serasi dan harmonis dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Lalu, bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam keluarga dan masyarakat? Berikut contoh perilaku yang menunjukkan implementasi nilai-nilai sila pertama dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, saling menghormati antar sesama anggota keluarga, saling menyayangi satu sama lain. Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum. Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat. Sebagai orang tua harus mengajarkan atau mendidik anak-anaknya untuk selalu berbuat kebaikan. Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya dan tidak boleh pilih kasih. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan menaati aturan rumah. Berikutnya contoh implementasi sila pertama dalam lingkungan masyarakat. Di antaranya,
saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama, rukun dengan tetangga yang berbeda agama, berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga, menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam, dan lain-lain. Berikutnya yaitu contoh implementasi sila kedua dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga, bertenggang rasa kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain, dan senantiasa menghargai hak-hak mereka. Bersama-sama keluarga melakukan kegiatan yang tinggi nilai kemanusiaannya, misalnya menolong kucing yang terluka. Bersama keluarga memberikan santunan kepada fakir, menyumbang baju layak pakai ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu contoh implementasi sila kedua dalam masyarakat. Di antaranya, membantu korban bencana alam, turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, memberi santunan kepada orang miskin, mengunjungi teman yang sakit, tidak menyakiti orang lain, peduli terhadap penderitaan orang lain, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikut cuplikan video yang menunjukkan implementasi sila kedua di dalam masyarakat. Berikutnya contoh implementasi sila ketiga dalam lingkungan keluarga. Di antaranya mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, saling menyayangi, tolong-menolong, saling menghormati, dan menghargai serta bergotong royong di antara sesama anggota keluarga, memajukan pergaulan demi keutuhan keluarga, menjaga, memelihara, dan mempunyai rasa memiliki harta benda keluarga. Berikutnya, contoh implementasi sila ketiga dalam lingkungan masyarakat. Di antaranya, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, selalu sopan dan mengayomi masyarakat, membentuk masyarakat yang kokoh dan bisa jadi andalan warga masyarakat, mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Berikut cuplikan video yang menunjukkan implementasi sila ketiga dalam masyarakat. Berikutnya, contoh implementasi sila keempat dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga, mendengarkan pendapat anak, mendengarkan dan mematuhi arahan dari kepala keluarga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap anggota keluarga lain, mematuhi hasil musyawarah bersama anggota keluarga, meminta izin kepada orang tua apabila ingin keluar rumah. Berikut contoh implementasi sila keempat dalam lingkungan masyarakat. Di antaranya, menghadiri dan mengikuti undangan acara RT atau RW atau desa, mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan lain yang semampu kita, perumusan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan RW atau desa. Berikut contoh implementasi sila kelima dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan yang lainnya, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua, mengatur pengeluaran,
menjadi orang tua asuh atau teman asuh bagi orang lain yang kekurangan dalam ekonomi, mau berbagi rasa dan keuntungan dengan keluarga lain yang membutuhkan pertolongan, mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan, dan gotong royong dalam mengembangkan usaha keluarga. Berikutnya, contoh implementasi sila kelima dalam lingkungan masyarakat. Di antaranya, selalu menghormati setiap hak dan kewajiban orang lain, menjalankan kewajiban pada diri sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab, berani dalam membela kebenaran agar keadilan dapat ditegakkan, selalu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi supaya terwujudnya keadilan sosial, selalu mengembangkan sikap adil kepada sesama dan tanpa pilih-pilih, dan selalu membantu dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti dengan sikap kekeluargaan. Itulah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Setelah mengetahui isi dan nilai-nilai Pancasila serta contoh penerapannya, kita terapkan yuk demi menjaga lingkungan yang damai dan tentram, minimal di sekitar kita terlebih dahulu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.